pertemuan praktikum PPLK minggu kemarin, yaitu instalasi Linux yang kata Bapak mah alur yang benar tuh kayak gini. Untuk aplikasi-aplikasi yang disiapin sih ini nih, CentOS, PuTTY, VirtualBox, VS Code, sama WinSCP. Kalau teman-teman yang belum punya mungkin untuk mentah-mentahan ini bisa diinstal dulu atau download dulu. Nah, kalau emang udah punya langsung aja kayak di sini punya VirtualBox, langsung dibuka VirtualBox-nya. Nah, kalau di sini sih udah punya, tapi kalau misalkan untuk tutorial sendiri sih ya satu lagi, pastiin nyambung sama koneksi internet. Untuk cara mulainya sih pertama kita coba dari awal ya. Bikin new, namain filenya. Kita akan ngejalan CentOS. Terus di sini type-nya type Linux, sama ini versinya versi Red Hat ya. Soalnya kalau nggak salah si CentOS tuh anak dari Red Hat. Kalau udah dibikin langsung aja next. Cannot create folder of maaf, namanya sama namain CentOS 3, langsung next. Nah, ini untuk pemilihan RAM. Untuk pemilihan RAM kita sesuaiin dengan kayak kapasitas RAM laptop kita tuh berapa giga. Kalau misalkan 4 giga cukup pakai RAM 1 giga aja. Tapi kalau misalkan RAM kita kayak pakai RAM laptop kita tuh pakai RAM 8 giga, boleh dipasang 2. Tapi kalau misalkan RAM-nya cuma 4 giga mah mending 1 giga aja biar gak terlalu berat. Langsung next. Ini gak ada yang dipilih. VDI-nya juga sama. Nah, sedikit penjelasan di pemilihan menu-menu ini. Kalau dynamic allocated, misalkan kita mengalokasikan memori itu 10 giga, tapi yang kepake sama CentOS-nya cuma 500 MB. Yang dihitung yang 500 MB-nya aja itu. Tapi kalau kita pakai fixed size, kita alokasikan 10 giga, tuh benar-benar 10 giga yang dipakainya sama VirtualBox CentOS ini nih. Itu mungkin penjelasan sedikit dari Bapak. Kalau ini karena cuma contoh saya pasang 8 giga aja. Enak sih 10 giga mungkin minimal. Dilanjut. Nah, udah ini. Sebelum ngelanjut kita pilih ke setting dulu. Setting. Masuk ke storage ada. Storage. Terus klik display empty ini, lalu klik di sini, tambahkan display. Nah, pilih yang dikasih sama Bapak ini, si CentOS, si disk CentOS-nya dipilih, open, dah, lanjut ke network. Network kita akan pakai bridge adapter. Ininya gak usah dirubah, langsung oke. Nah, sudah setting udah selesai nih. Lanjut ke kita menu start. Start. Nah, untuk yang diinstalnya sendiri, diusahain install CentOS 7. Lanjut ke install CentOS 7. Sekali lagi ngingetin ya, kalau ini emang harus terkoneksi sama internet yang stabil.
Untuk pemilihan bahasa sendiri sesuaian dengan kebutuhan. Kalau di sini saya pakai English United States. Lanjut ke menu continue. Nah, udah seperti ini. Kita setting di bagian installation destination. Sudah ini pilih yang menu I will configure partitioning. Dah. Kalau sudah langsung done. Nah, untuk bagian di sini kita pastiin dulu posisi si kayak memori atau apa-apanya tuh sesuai dengan yang ini nih. Di bagian sistem SDA1 di boot, CentOS root swap, CentOS swap. Nah, seperti ini. Kalau misalkan udah sesuai, langsung aja pilih done. Udah gitu accept change. Udah semuanya terpilih, pilih bikin installation. Ini pengaturan password. Nah, kalau ini kita membuat user. Saya contohkan pakai user Amia, create password, bikin password. Lanjut ke done. Kalau user creation sih, kalau misalkan kita gak mau bikin akun, ya kagak usah diisi. Kosongin aja lewat. Ntar ke tahap instalasi, nunggu beberapa menit.
Nah lanjut, kalau misalkan instalasi udah komplit, kita reboot aja. Langsung reboot. Nah untuk bagian ini pilih CentOS Linux 3.10. Tekan enter. Nah untuk kan ini udah masuk sistem operasi CentOS, kita masuk dengan username root dan masukkan password yang kita buat. Nah setelah masuk kita coba cek langsung IP address dari sistem Linux ini. Dengan perintah if a. Nah, di sini kan IP address-nya, IP address-nya pilot, tidak terdeteksi. Lanjut ke apa yang dibagiin di grup kelas tuh. Nah, setelah masuk ke ini, ke menu ini ya, untuk mendapatkan IP address, kita, maaf ininya dihilangin dulu, arahkan si kursor ke bawah, ke bagian on boot, yang ini, on boot, kata kalimat no-nya kita ganti dengan, tekan insert, sudah insert, kita hapus kalimat no, dan kita, nah, bentar. Nah, pastiin dulu ada tulisan insert di sininya ya. Setelah gitu kita ganti dengan kata yes. Setelah itu kita simpan. Untuk keluar dari menu ini, kita mengklik ESC, lalu titik 2, terus WQ. Nah, ini udah konfigurasi udah dirubah. Ininya juga udah keluar dari script. Nah, setelah ini kita coba cek lagi IP address-nya. Bentar, kita cek IP address dengan mengklikkan kata IPA. Oh, maaf. Setelah diklik IP address, kita ketik lagi reboot untuk merestart si CentOS-nya. Pilih lagi.
masuk lagi ke akun yang kita buat. Coba dicek IP address apakah udah muncul atau belum. Nah, untuk di sini IP address sendiri udah muncul ya. Dengan IP address 192.168.43.122. Itu IP address yang akan dimasukkan yang akan yang kita punya sebagai akses ke masuk ke Putih. Setelah IP address muncul dan tercetak, kita buka aja aplikasi Putih. Kalau di sini saya udah install sebelumnya. Nah, untuk masuk ke Putih, kita masukkan IP address yang tertera di CentOS Linux yang di VirtualBox, yaitu kalau di sini saya contohnya 192.168 titik 43 titik 122. Klik ketik open dan accept. Tunggu sebentar. Nah, kita langsung login dengan akun root juga. Password kita masukkan. Nah, itu mungkin sedikit penjelasan apa tentang instalasi Linux CentOS yang benar yang dikasih oleh Pak Iqmal pas pertemuan kemarin praktikum. Kalau untuk sudah masuk ini, kita tinggal jalankan perintah-perintah yang perintah-perintah yang di file yang dikasih oleh Pak Iqmal. Yang mana ya? Nah, ini. Nah, tinggal masukin perintah-perintah ini. Kada sudah yang install iprelease.y. Lanjut sampai poin ke-8 apa 9. Nah, setelah ini apa ini? Sampai ini. Nah, kata titip pesan juga dari Pak Iqmal katanya. Kalau misal misal pas instalasi kita di sini nih, pas kita masukkan kayak contoh script, kita masukkan script ini nih. Nah, masukkan script ini. Copy. Di Putih ya. Untuk di Putih sendiri, perintah copy paste-nya tuh kita gunakan perintah ctrl insert shift insert. Nah, shift plus insert untuk copy paste di Putih biar memudahkan pekerjaan kalian juga. Ketik enter. Lanjut sampai poin 9 mungkin ya. Itu aja sih sedikit penjelasan apa yang dipraktekin pas praktikum pertemuan kemarin. Ingat ya, pengerjaan cuma sampai poin 8 atau 9. Misal ada kendala, kita mengerjakan di poin-poin, misal antara poin 1 di poin 3 kita menemukan error. Error itu dalam artian kata-kata yang menunjukkan kata kayak valid, error, no bus, dan lainnya. Kita berhentiin aja, jangan dilanjut. Cukup ngerjain sampai situ, tar ama bapak katanya mau dibenerin pas pertemuan selanjutnya. Gitu mungkin untuk
penjelasan tentang praktikum pertemuan kemarin. Kasih.